Datang dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dan selain beliau. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pernah suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majelis ilmu. Ketika Anas bin Malik dan para sahabat yang lainnya sedang duduk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah majelis ilmu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan datang ke hadapan kalian seorang pemuda yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala." Ini merupakan kabar gembira dari Nabi. Sebuah kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu beliau, melainkan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, datanglah salah seorang pemuda dari kalangan Ansor dalam keadaan masih ada bekas air wudhu di jenggotnya tersebut. Ia pegang sandal dengan tangan kirinya, kemudian ia beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim. Setelah itu orang itu pun berlalu. Ia pergi melakukan aktivitasnya. Kemudian di esok harinya, pada hari yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan lagi ucapan yang sama. Ucapan yang kemarin beliau sebutkan. Apa ucapan tersebut? Beliau mengatakan, "Wahai para sahabatku, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang pemuda yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala." Tidak lama setelah itu, datanglah pemuda yang kemarin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan ia yang kemarin. Ia datang ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dalam keadaan masih ada bekas air wudhu yang menetes dari jenggotnya tersebut, menunjukkan bahwa pemuda ini baru saja berwudhu. Ia pegang sandal dengan tangan kirinya, kemudian dia beri salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah itu pemuda itu pun berlalu. Ia pergi. Kemudian pada hari yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan lagi ucapan tersebut. Diulang lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk yang ketiga kalinya. Beliau mengatakan kepada para sahabat, "Wahai para sahabatku, akan muncul sebentar lagi di hadapan kalian seorang pemuda yang akan memasuki surga Allah." Coba dibayangkan, satu kali saja sebenarnya sudah cukup pengkhabaran dari Nabi SAW terhadap pemuda tersebut bahwa ia adalah penduduk surga Allah. Namun di dalam hadis ini, Nabi SAW mengulang sampai 3 kali, 3 hari berturut-turut. Sehingga keadaan ini membuat Abdullah ibnu Ammar ibn al-As radhiyallahu an, salah seorang sahabat yang mulia, beliau penasaran dengan pemuda Ansor tersebut. Sehingga beliau mengikuti jejak perjalanan pemuda Ansor tersebut sampai ke rumah pemuda Ansor itu. Ketika Abdullah ibnu Amr ibn al-As sampai ke rumah pemuda tersebut, beliau mengatakan kepada pemuda Ansor itu, "Wahai pemuda Ansor, sesungguhnya aku sedang ada masalah dengan ayahku, dengan orang tuaku. Berikan aku izin untuk tinggal di rumahmu selama 3 hari 3 malam." Padahal sangat memungkinkan Abdullah ibnu Amr ibn al-As untuk tidur di masjid bersama Ahlus Suffah, bersama Abu Hurairah, bersama para sahabat yang lainnya yang tidak memiliki rumah. Namun Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu an meminta izin untuk tinggal di rumah pemuda Ansor tersebut 3 hari 3 malam. Tidak lain tujuannya kecuali beliau ingin lihat amalan apa yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kepadanya kabar gembira surga. Kemudian pemuda Ansor tersebut mengiyakan dan membolehkan Abdullah ibnu Amr ibn al-As untuk tinggal di rumahnya 3 hari 3 malam. Lewatlah 1 hari 1 malam, 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Abdullah ibnu Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau tidak mendapati ada amalan yang banyak yang dilakukan oleh pemuda Ansor tersebut. Amalannya sedikit, tidak banyak. Datang dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa pemuda tersebut, ia tidak melakukan qiyamul lail, amalan yang sangat mulia.
didapati oleh Abdullah bin Umar bin Al-As, orang tersebut tidak melakukan qiyamul lail. Sehingga keadaan yang seperti ini membuat Abdullah bin Umar bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada pemuda tersebut. Beliau mengatakan, "Wahai pemuda Ansor, aku duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lainnya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kali 3 hari berturut-turut bahwa akan datang kepada kalian, akan muncul di hadapan kalian seorang pemuda yang akan menduduki surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian engkau pun datang untuk ketiga-tiga kalinya." Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Amalan apa yang engkau lakukan sehingga Nabi alaihi salatu wasallam memberi kepada engkau kabar gembira surga tersebut?" Kemudian pemuda Ansar tersebut menjawab dengan tawadhu'nya. Beliau mengatakan, "Wahai Abdullah bin Amr bin Al-As, tidak ada yang saya amalkan. Tidak ada yang saya kerjakan dari amalan soleh kecuali apa yang engkau lihat selama 3 hari 3 malam di dalam rumahku. Itulah amalan saya. Tidak lebih dari itu." Jawaban ini sehingga beliau berpaling dari pemuda tersebut. Ketika beliau berpaling, pemuda Ansar itu memanggil kembali Abdullah ibnu Amr ibn Al-As. Dipanggil, "Kemarilah wahai Abdullah." Ketika Abdullah ibnu Amr ibn Al-As datang kepada pemuda tersebut, pemuda itu kembali mengatakan, "Wahai Abdullah ibnu Amr ibn Al-As, tidak ada yang saya lakukan dari amalan kecuali yang engkau lihat selama 3 hari 3 malam di dalam rumahku. Itulah amalan saya. Akan tetapi aku tidak pernah merasakan di dalam hatiku ini perasaan apapun, baik itu dengki, iri, buruk sangka, dendam, ingin membalas sebuah kezaliman dengan kezaliman, kejelekan dengan kejelekan. Tidak pernah ada di dalam jiwaku keinginan dan perasaan-perasaan seperti ini terhadap saudara-saudaraku kaum muslimin." Luar biasa. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, inilah yang menyebabkan Nabi SAW memberikan kabar gembira surga kepada engkau, dan ini pula yang sangat berat untuk kami menjalankannya. Faedah yang bisa kita ambil di sini, bahwasanya kesucian jiwa seseorang, bersihnya kalbu seorang hamba, seorang muslim, dari berbagai kotoran yang akan mengotorinya, dari berbagai penyakit, apakah itu penyakit dengki, apakah itu penyakit hasad, iri, buruk sangka, dan berbagai jenis penyakit hati yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, yang tergolong ke dalam akhlak-akhlak yang tidak baik. Ketika kita berupaya membersihkan ini, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin.